Video rekaman warga ini menunjukkan bagaimana pelaku menyebut sedang mencari lawannya sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada penjaga kedai tempat makan di Jalan Basoy Daeng Bunga, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku pun membuat panik para pengunjung kedai tempat makan sehingga berlarian keluar. Dia tebas dulu ini, baru dia masuk. Alasannya dia masuk itu cari orang. Dia cari orang terus dia mengancam nih. Dia kayak mau menebas, tapi pas kami majui, saya agak mendekat. Bilang jangan terlalu dekat. Jadi kita kayak secara kekeluargaan bilang jangan seperti itu di sini karena kita juga orang baru di sini. Tidak ada juga orangnya di sini. Akhirnya dia keluar tapi dia pergi di warung lain juga. Dari keterangan saksi mata, aksi pelaku yang ditemani belasan orang lainnya bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejauh ini, warga menyebut belum ada tindakan dari pihak kepolisian setempat. Warga berharap polisi segera bertindak tegas untuk menangkap para pelaku yang sudah meresahkan mereka. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pria pencuri rumah kosong bernama Noce ini babak belur dihajar massa saat beraksi di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat korban tiba di rumah sekembalinya ia dari berlibur. Korban terkejut saat melihat pelaku di teras rumah dan korban langsung berteriak meminta pertolongan warga. Begitu saya parkir sini, pagar saya sudah kebuka. Kebuka, saya kaget. Begitu saya turun, dia keluar dari dalam. Keluar dari dalam, so akrab dengan mengatakan, lu ngagetin gue, gitu. Tapi saya refleks, saya bilang, lu siapa? Saya bilang gitu kan. Saya refleks, saya tanya, lu maling? Dia bilang, bukan bang. Nah, begitu tangan dia begini, saya mundur 2 langkah, dia lari. Hingga kini pelaku dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus ini ditangani oleh Kepolisian Sektor Makassar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Gimana kabar Kak Mai? Hari ini luar biasa. Lelah ya, capek nggak sih ke perjalanan dari sini ke Depok? Dari Depok ke sini, kebetulan tadi karena pakai KRL, saya sebagai pengguna KRL nih benar-benar salut deh ya sama KRL sekarang tuh benar-benar bisa diandalkan gitu. Nah, ditambah lagi pemirsa ini ada ganjil genap diperluas lagi 25 perluasan ganjil genap jadi untuk siap-siap lagi karena minggu depan sudah mulai melakukan dengan sanksi tilangnya. Jadi hati-hati ya, harus Jadi kalau, dicari tahu dulu nih yang diperluas yang mana aja. Betul. Dan kalau ingin menghindari ganjil genap ya datang lebih pagi lagi. Lebih pagi Subuh lagi. Kali ya. Ya pemirsa, jumpa lagi di sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya dan saya Anita Mai. Dan selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga tentunya di sosial media. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami ya melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah pemirsa, Anda juga bisa melapor pemirsa atau menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi pemirsa. Dan kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, ini dari Karawang pemirsa. Ya. Diduga karena melamun, seorang pengendara motor tewas tertabrak kereta api di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Iya, tapi ini meskipun sudah diperingati begitu ya, petugas penjaga perlintasan sudah memperingati juga, namun pengendara ini nekat melintas dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Video amatir warga ini merekam detik-detik pengendara motor yang tertabrak kereta api di pintu perlintasan kereta Jalan Tuparev, Karawang, Jawa Barat. Pemotor nekat melawan arus saat kereta akan melintas.
Meski sudah diperingati petugas penjaga perlintasan, korban yang diketahui bernama Radi warga desa Tegalsawah Karawang itu tetap melintas. Korban diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian. Diduga korban tidak memperhatikan peringatan petugas dan teriakan warga saat kereta api akan melintas. Palang kereta api sudah ditutup, tetapi yang bersangkutan tetap menerobos. Hanya pas waktu kejadian kereta lewat, yang bersangkutan keserempet oleh kereta. Sudah ada beberapa orang saksi yang dimintai keterangan Pak terkait? Sementara ini saksi 2 yang kita minta keterangan terkait kejadian, nanti akan sesuai dengan pengembangan di lapangan, apakah akan menjadi akan ada penambahan saksi atau nanti tidak, nanti menunggu konfirmasi di lapangan. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ini pun langsung ditangani Satreskrim Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Ya memang kalau kita lihat berita tadi ya ironis gitu ya, niatnya mungkin pengen cepat sampai, buru-buru takut terlambat gitu ya. Tapi kalau sudah melawan arah, kemudian juga tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan seperti peringatan dari petugas, itu juga harus menjadi perhatian kita ya. Nah, ini buru-buru jangan jadi alasan untuk menyalahi aturan, karena lagi-lagi yang nyawa jadi taruhan seperti Betul tadi. sekali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini terkait dengan informasi lain pemirsa, di mana polisi berhasil menangkap 8 pelaku perampokan di rumah pengusaha sembako di Desa Curucuk, Kabupaten Serang, Banten. Ya, dan ini polisi akhirnya melumpuhkan ke-8 pelaku dengan peluru karena para pelaku ini berusaha untuk melawan saat ditangkap. Para pelaku perampokan ini ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di Kota Bumi, Tangerang, dan di Kalideres, Jakarta Barat. Ke-8 orang ini diketahui sebagai warga Aceh Tenggara, Aceh. Mereka bagian dari komplotan perampok atas kasus perampokan dengan barang bukti uang senilai 200 juta rupiah serta 85 gram emas milik pengusaha sembako. Kapolres Serang, AKBP Yuda Satria mengungkapkan banyaknya para pelaku karena memiliki peran masing-masing. Bahwa sasaran ini mereka sambil jalan, sambil jalan melihat kesempatan. Selain di perannya tadi masing-masing, ada perannya itu sebagai pemantau atau menjaga di luar, ada perannya itu sebagai yang mencongkel jendela maupun pintu, ada yang perannya sebagai pengikat, ada yang perannya yang eksekutor mengambil duitnya. AKBP Yuda juga mengungkapkan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa karena para korban ketakutan sehingga menuruti seluruh perintah para pelaku perampokan. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, ini untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penangkapan dan peristiwa perampokan terhadap toko sembako di Serang, Banten, pemirsa telah bergabung bersama kami, Kanit Widum Polres Serang, ada Bapak Ibda Iwan Rudini. Halo, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mas Pram dan Mbak Anita. Iya, selamat pagi Pak Iwan. Pak Iwan, bisa diceritakan bagaimana kronologi atau proses penangkapan pelaku, karena ini infonya pelaku melakukan perlawanan begitu Pak ya saat ditangkap. Baik, terima kasih Mas Pram dan Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polres Serang berawal dari adanya kejadian perampokan yang terjadi pada tanggal 30 Mei di Desa Curucuk, Tanara, di mana korban adalah pengusaha sembako dengan total kerugian sudah diambil oleh pelaku uang senilai 200 juta dan emas 85 gram. Setelah kita mendapatkan laporan, Satreskrim cek TKP untuk mengetahui modus operandi dan juga ciri-ciri pelaku. Setelah itu kami berdasarkan olah TKP mendapatkan fakta-fakta dan kami mendapatkan informasi dari informan bahwa pelaku yang diduga melakukan perampokan tersebut berjumlah 8 orang dan keberadaannya diketahui ada di Kota Bumi, Tangerang. Setelah informasi akurat, Satreskrim Polres Serang dibantu oleh Resmob Polda Banten, kita melakukan upaya penangkapan ke TKP di wilayah Kota Bumi, Tangerang. Ya, Pak Iwan, ini dari 8 orang pelaku, Pak Iwan, apakah ini korban atau pemilik toko ini ada yang mengenal salah satu pelaku, mengingat jumlah pelaku cukup banyak? Korban
korban tidak mengenal dari ke-8 pelaku karena pelaku dalam beraksi menggunakan sebo atau penutup kepala. Hanya dari ciri-ciri badan yang diceritakan oleh korban, kemudian kita juga mencari informasi bahwa ada ciri-ciri yang diduga pelaku. Setelah kita memastikan bahwa betul itu pelakunya, akhirnya kita bergerak untuk melakukan upaya penangkapan. Oke, lalu Pak Iwan kalau dilihat nih dari modus operandi mereka ini sepertinya mereka sudah profesional gitu ya. Apakah dari pemeriksaan ini mereka adalah kelompok yang memang sudah berkali-kali gitu ya melakukan aksinya ini? Seperti apa Pak Iwan? Baik Mbak Anita, dari 8 pelaku kebetulan ada satu residivis yang pernah masuk juga dalam perkara perampokan di tahun 2014. Dan modus operandinya para pelaku ini memasuki rumah lewat pintu dapur dengan mencongkel menggunakan linggis, kemudian menyekap penghuni rumah, mengikat dan menyekat di satu ruangan, dan segera mengamankan CCTV jika di rumah tersebut ada CCTV. Lalu pelaku beraksi untuk menggasak harta milik korban. Ya Pak Iwan, kalau untuk kejadian ini sendiri Pak Iwan sebelumnya sebelum pelaku melancarkan aksinya, apa pelaku sudah menjalankan misalnya riset terlebih dahulu pura-pura sebagai pembeli untuk datang ke sana atau seperti apa Pak Iwan? Kebetulan hasil interogasi, jadi para pelaku sebelum melakukan aksi sudah mencari sasaran. Kebetulan ini si pelaku menunggu di toko sembako milik korban. Diawasi pulang kemana, karena jarak rumah dengan toko sembako 200 meter. Tidak dalam satu tempat. Jadi si pelaku mengikuti sampai si korban pulang ke rumah, baru menentukan target kapan beraksi. Oke, Pak Iwan, lalu dari tindakan ini ada ancaman pidana apa saja begitu ya yang akan menjerat para pelaku jika terbukti bersalah? Baik, ini para pelaku melakukan tindak pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun bagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUH pidana. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas informasinya. Semoga ini juga tidak terulang kembali dan harus berhati-hati juga punya toko kelontong. Mungkin juga harus pakai CCTV kali ya untuk mengawasi ada tindak-tindakan mencurigakan. Sebelum itu harus dilaporkan juga kalau ada apa-apa. Betul, jangan lupa juga nih penting banget untuk menyimpan nomor-nomor telepon darurat seperti nomor telepon polisi. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu bisa langsung telepon dan bisa diamankan begitu ya. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ada informasi apa, Mai? Baik, kita ke informasi lainnya. Petugas unit Reskrim Polsek Lemah Wunguk Polres Cirebon Kota berhasil meringkus pelaku pencurian dengan modus menggunakan mukena. Nah, pemirsa, ini pelaku menggunakan mukena dan menginap di dalam mal sebelum menggasak barang-barang yang kios yang berada di mal. Aksi pelaku mencuri di salah satu mal di kota Cirebon terekam CCTV. Dengan menggunakan mukena, tersangka menjalankan aksinya saat mal dalam keadaan tertutup. Pelaku yang merupakan seorang pria ini mengaku sudah melakukan pencurian hingga belasan kali. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku menggunakan mukena dan menginap di dalam mal yang tutup. Sejumlah barang bukti hasil pencurian pun berhasil diamankan. Di mana pelaku ini adalah pelaku yang sering kerap kali melakukan aksinya. Jadi berdasarkan dari pengakuannya telah melakukan beberapa aksi di luar dari kota Cirebon sampai sudah ke 11 kali. Jadi di kota Cirebon ini ke 12 kali. Jadi pelaku ini datang dari Tegal, berarti berhenti atau tiba di kota Cirebon melalui terminal Harjamukti. Setelah itu dia berjalan kaki ya menuju ke mall dan pada saat itu masih pukul 19.00. Setelah masuk ke dalam mall karena mallnya masih buka, selanjutnya dia beristirahat di lantai 3 mal tersebut untuk menunggu aksinya akan berlangsung. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terkait pencurian yang dilakukan tersangka. Tersangka pun terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan pelajar SMA di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berdemonstrasi menuntut transparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.